Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailir ridha was-sa'adah wa naqumu bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haitsu ma kunta wa usikum wa nafsi bi ta'atillahi wa rasulihi fi kulli zaman. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, di hari yang diberkahi ini, saya berwasiat terhadap diri saya sendiri, terhadap diri pribadi saya sendiri, dan juga kepada para hadirin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Takwa dalam arti selalu berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Nasihahul Ibad terdapat sebuah hadis yang menyebutkan sebagai berikut: 8 perkara yang tidak akan pernah puas dengan 8 perkara. Mata tak pernah puas dengan memandang. Bumi tak pernah puas dengan siraman air hujan. Wanita dari laki-laki, seorang alim dari ilmu, orang yang suka bertanya dari masalah, orang yang tamak dari menghimpun harta, dan api dari kayu bakar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Apakah beliau hanya ingin menyampaikan sebagaimana adanya, ataukah ada makna lain dari perkara-perkara yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak mengabarkan kepada umatnya bahwa ada hukum sebab akibat yang berlaku di alam semesta ini. Pertama, mata tak pernah puas memandang. Selama ini kita tak pernah mendengar ada ungkapan yang menyatakan bahwa seseorang bosan melihat dan ingin menutup matanya. Yang ada hanyalah lelah memandang suatu objek dan kemudian mengalihkan objek penglihatan ke objek lainnya. Misalnya bosan melihat pemandangan rumah, kemudian ingin melihat pemandangan sawah atau yang lainnya. Intinya tak ada seorang pun yang benar-benar bosan melihat memandang. Masih banyak objek pemandangan yang bisa dinikmati. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita agar menjaga pandangan, menundukkan mata terhadap objek-objek yang sekiranya tidak membawa kemaslahatan kepada kita. Mata adalah jendelanya manusia, lebih tepatnya sebagai jendela hati, yang kita pandang akan mengaruhi suasana hati. Karena itu dalam Islam ada perintah ghadhul basar atau menjaga pandangan. Dalam Al-Quran disebutkan, Quran surat An-Nur ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka perbuat. Jika seseorang mengumbar pandangannya, itu sama saja mengumbar syahwat nafsunya. Mata
Nafsu dan kemaluan adalah 3 bagian yang saling berkaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan, sedangkan zina hati adalah dengan membayangkan sementara. Kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Ahmad. Dan bagi siapa saja yang mampu menjaga matanya, kelak ia akan mendapatkan surga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminlah aku dengan 6 perkara dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Jujurlah jika kalian berbicara, tepatilah janji kalian, tunaikanlah jika kalian dipercaya, tahanlah pandangan mata kalian, dan tahanlah kedua tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bumi yang tak pernah mengeluh dengan siraman air hujan. Adakah dari kita yang melihat bumi menolak hujan atau membuang air hujan keluar bumi? Tidak ada. Yang ada adalah bumi selalu membutuhkan air hujan. Seberapa juta liter air yang diturunkan oleh langit, bumi akan selalu menerimanya. Apakah ini sebuah tamsil bagi kita bahwa orang yang diberi itu tak akan pernah puas? Seberapapun banyaknya pemberian yang diberikan kepada si penerima akan merasa kurang dan terus menerimanya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, wanita dari laki-laki. Ini bukan berarti Islam memojokkan perempuan, melainkan kita harus berhati-hati terhadap perempuan, atau bagi kaum perempuan selalu mewaspadai dirinya. Pada surat Ali Imran ayat 14 disebutkan, Zuljidan linnasi khubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqatarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Imam Ibnu Hajar mengomentari ayat ini dengan menyebutkan Allah menyebut wanita pada urutan pertama sebelum menyebut yang lainnya. Ini memberikan pertanda bahwa fitnah wanita adalah induk dari segala fitnah. Pernyataan ini juga selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki selain fitnahnya wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah Islam mendiskriminasikan perempuan? Tidak. Tak ada satupun ajaran Islam yang ingin meminggirkan wanita. Namun Islam mengingatkan para kaum laki-laki agar berhati-hati dengan wanita dan juga kaum wanita agar mewaspadai nafsu yang ada pada hatinya. Kita tahu atau bahkan mengalami banyak kasus yang menyeret seseorang untuk korupsi demi wanita yang dicintai. 2 pemuda yang saling berkelahi hanya gara-gara rebutan wanita. Seorang pemuda yang rela mengakhiri hidupnya hanya gara-gara ditinggalkan kekasihnya, atau pemuda yang waras yang tergila-gila karena wanita. Karena itu waspadalah terhadap nafsu wanita seperti yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, sesungguhnya dunia ini begitu manis dan hijau, dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian. Karenanya jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita. Sebab sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel adalah masalah wanita. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang alim dari ilmu. Orang alim adalah orang yang berilmu. Seseorang disebut alim karena ia memiliki ilmu dan tidak ada ceritanya orang alim yang puas dengan ilmunya, kemudian berhenti belajar. Mencari ilmu ibaratnya seperti meminum air laut, semakin diteguk akan kian haus dan ingin meneguknya lagi. Selain itu, pada hakikatnya siapapun yang puas dengan ilmu, itu berarti ia tak berilmu, karena banyak hal yang belum ia ketahui dan umur seseorang tak cukup untuk merengkuh, menulis, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah orang yang tamak dari menghimpun harta. Orang yang tamak adalah merasa tak puas dengan yang dimilikinya. Meskipun misalnya telah memiliki uang segudang penuh, ia akan terus mencari, mengumpulkan uang sebanyak mungkin, walaupun pada hakikatnya yang benar-benar disebut harta adalah sejumlah yang kita makan dan kita pakai
sebab yang lainnya bisa saja tidak akan kita miliki. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Poin selanjutnya adalah lautan dari air dan api dari kayu bakar. Seberapapun banyak air yang menuju ke lautan, laut tidak akan menolaknya. Bahkan laut tak akan memilih dan memilah jenis dan kualitas air, baik itu air suci, air najis, air bersih, atau air dari comberan sekalipun. Dan uniknya lautan akan mengembalikan jenis-jenis air itu semua dalam bentuk yang baik, yaitu air hujan. Sedangkan bagi api, seberapapun kayu bakar yang ada pada dirinya, selama itu pula ia akan melahapnya. Api tidak akan pernah berhenti membakar jika masih ada potensi untuk membuatnya menyala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم أكبر. أقيموا الصلاة.